Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tatia Anjeli Makal, NIM 2314201044. Saya adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep Mkes. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang luka bakar. Definisi, luka bakar adalah kerusakan pada kulit tubuh yang disebabkan oleh paparan eksternal seperti panas, dingin, sinar ultraviolet, radiasi, listrik, bahan kimia, atau gesekan. Luka bakar dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit dan struktur di bawahnya. Luka bakar adalah luka yang terjadi karena terbakar api langsung maupun tidak langsung. Juga pajanan suhu tinggi dari matahari, listrik, maupun bahan kimia. Etiologi luka bakar mencakup suhu dingin, panas, radiasi, kimiawi, gesekan, atau tegangan listrik. Namun demikian, mayoritas luka bakar disebabkan oleh panas dari cairan, padatan, atau api panas. Suhu dan lama paparan akan mempengaruhi keparahan dari luka bakar. Nekrosis transepidermal dapat terjadi pada suhu 780 derajat Celcius dalam sedetik, sedangkan paparan suhu 47 derajat Celcius dapat menyebabkan nekrosis transepidermal adalah 45 menit. Gejala umum bisa meliputi lepuh, rasa sakit, pembengkakan, dan pengelupasan kulit. Gejala sering memburuk selama beberapa jam atau hari pertama setelah luka. Gejala lainnya juga bervariasi tergantung pada seberapa dalam kerusakan kulit. Komplikasi, luka bakar yang tidak ditangani dengan tepat dan luka bakar derajat 3 dapat menimbulkan komplikasi pada penderitanya seperti yang pertama, gangguan irama jantung atau aritmia, yang kedua, dehidrasi, yang ketiga, bekas luka, yang keempat, suhu tubuh menjadi sangat rendah atau hipotermia, yang kelima, kehilangan cairan tubuh, yang keenam, termasuk darah, pembendakan kulit, otot dan sendi atau kontraktur. Yang ketujuh, infeksi bakteri. Yang kedelapan, keloid. Yang kesembilan, sepsis. Patofisiologi, luka bakar berhubungan dengan denaturasi protein dan koagulasi nekrosis pada area yang terkena, serta respon inflamasi tubuh secara sistemik. Beberapa faktor yang memengaruhi respon tubuh pasca luka bakar antara lain adalah luas dan kedalaman luka bakar, etiologi luka bakar, keterlibatan trauma inhalasi, paparan terhadap toksin, serta ada tidaknya trauma lain. Pemeriksaan penunjang A. Hitung darah lengkap. Peningkatan hematokrit menunjukkan hemokonsentrasi sehubungan dengan perpindahan cairan. Menurutnya, hematokrit dan sel darah merah terjadi sehubungan dengan kerusakan oleh panas terhadap pembuluh darah. B. Leukosit akan meningkat sebagai respons inflamasi. C. Analisa gas darah atau AGD untuk kecurigaan cedera inhalasi. D. Elektrolit serum kalium meningkat sehubungan dengan cedera jaringan 10/15 hipokalemia terjadi bila diuresis. E. Albumin serum meningkat akibat kehilangan protein pada edema jaringan. F. Kreatinin meningkat menunjukkan perfusi jaringan. G. EKG tanda iskemik miokardia dapat terjadi pada luka bakar. H. Fotografi luka bakar memberikan catatan untuk penyembuhan luka bakar selanjutnya. Diagnosa keperawatan. Diagnosis luka bakar dilakukan dengan memeriksa kondisi kulit dan menilai luas luka bakar. Tujuannya adalah agar dokter dapat menentukan metode pengobatan yang tepat. Penilaian luas area luka bakar ditentukan berdasarkan perhitungan presentasi berikut.
Poin yang pertama, kepala 9%, poin yang kedua, dada 9%, poin yang ketiga, perut 9%, poin yang keempat, punggung dan bokong 18%, poin yang kelima, setiap lengan 9%, poin yang keenam, setiap telapak tangan 1%, poin yang ketujuh, setiap kaki 18%, poin yang kedelapan, kelamin 1%. Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi di kedua kaki, kelamin, dada, dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Di samping menentukan luas area luka bakar, dokter juga akan melakukan penilaian kedalaman luka bakar. Bila pasien dicurigai mengalami gangguan organ lain akibat luka bakar, dokter akan menyarankan pemeriksaan laboratorium atau foto ronsen. Tujuannya adalah untuk mendeteksi infeksi dan kerusakan pada organ lain. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.